Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Darmayuda dari kelompok 4, absen 8. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan gambar prototip untuk produk barang dan jasa. Gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan antara ide ke dalam wujud fisik. Gambar kerja dapat membantu wirausaha menciptakan wujud fisik sesuai dengan ide yang ditentukan. Gambar kerja berisi semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Informasi yang ada di dalam gambar kerja meliputi gambar rakitan, gambar detail, dimensi keterangan, gambar, dan semua standar. 3 komponen dari suatu set gambar kerja adalah 1. Detail dari setiap bagian. 2. Daftar komponen. 3. Gambar rakitan. Sementara itu, gambar rakitan terbagi menjadi 2 macam, yaitu gambar rakitan dan gambar subrakitan. Gambar rakitan digunakan untuk menunjukkan kumpulan dari komponen-komponen yang digabungkan produk asli. Gambar subrakitan digunakan jika pada gambar rakitan tidak dengan jelas menyajikan bagian komponen, maka gambar subrakitan harus disertakan untuk menunjukkan bagaimana bagian dari komponen itu dirakit. Saya akan menjelaskan tentang dimensi. Dimensi pada umumnya ditunjukkan pada gambar rakitan dan subrakitan adalah dimensi yang dibutuhkan untuk merakit komponen standar dan subrakitan. Setelah itu ada nomor bagian. Setiap bagian komponen atau subrakitan yang dibuat harus diidentifikasikan dengan nomor bagian yang ditunjukkan pada gambar rakitan atau subrakitan. Setelah itu ada gambar detail, adalah gambar yang memiliki dimensi dan keterangan secara lengkap dari suatu bagian komponen yang dibuat berdasarkan gambar kerja, sehingga informasi yang didapat sudah bisa digunakan. Setelah itu ada pandangan. Gambar pandangan adalah gambar detail. Setidaknya terdapat 3 pandangan fotografi, ada depan, ada atas, ada kanan. Setelah itu ada daftar isi komponen. Daftar isi komponen ditunjukkan dalam daftar tabel komponen yang ditunjukkan pada gambar, baik untuk gambar rakitan maupun subrakitan. Daftar komponen paling tidak harus mencakup beberapa keterangan, yaitu 1. Nomor komponen. 2. Deskripsi komponen. Nomor 3. Nomor bagian dan nomor bagian vendor. 4. Informasi vendor digunakan jika komponen yang akan dibeli tidak umum tersedia di pasaran, sehingga perlu informasi khusus. Nomor 5. Jumlah komponen yang dibutuhkan dalam perakitan. Setelah itu ada lokasi. Penempatan lokasi untuk daftar komponen dapat dipilih dari salah satu dari lokasi yang diinginkan dari beberapa posisi turan sebagai berikut. 1. Sudut kiri atas lembar, gambar menyentuh atas bagian kiri. 2. Sudut kiri bawah lembar, gambar menyentuh garis batas kiri bawah. Nomor 3. Di atas blok judul menyentuh garis batas kanan dan blok judul. 4. Di sebelah kiri blok judul menyentuh garis batas bawah dan blok judul. Setelah itu ada format standar. Setelah format standar ada penomoran gambar. Standar penomoran gambar juga beragam. Paling tidak nomor gambar harus unik dan bisa membedakan dengan gambar yang lain. Setelah itu ada kertas gambar. Kertas gambar secara internasional ukurannya adalah A4, B5, C4, dan banyak lagi. Dan standar Amerika ada letter legal. Setelah penomoran gambar ada etiket. Etiket itu harus menyatakan subblok untuk 1.
menuliskan judul. 2. Nomor bagian. 3. Bagian revisi. 4. Nama departemen atau sekolah. 5. Nama orang yang bisa meliputi. 6. Tanggal yang terkait dengan semua nama dalam format DD, MM, YY, di mana YY 2 digit terkait tahun, MM 2 digit dalam bulan, dan DD 2 digit angka hari dalam bulan. 7. Skala angka yang dominan. 8. Penunjukan huruf ukuran gambar. 9. Unit yang digunakan untuk dimensi dan catatan toleransi umum. 10. Simbol proyeksi. 11. Nomor lembar dan jumlah total lembaran. Setelah etiket, ada etiket revisi. Lokasi dan isi blok revisi harus berada di sudut kanan atas gambar. Blok harus menyertakan kolom untuk 1. Tempat gambar di mana revisi telah dibuat. 2. Huruf revisi bisa menggunakan huruf Arial. 3. Deskripsi perubahan dengan huruf besar. 4. Nama pemberi perubahan, nama depan dan belakang. Tanggal persetujuan perubahan dalam format DD, MM, YY. Yang bisa saya sampaikan, kalau ada kata-kata yang salah, kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Denny Dharma Yuda, absen 8 dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.